Kalau nggak percaya, ya tidak mungkin selamat. Yang percaya selamat. Saudara yang Kristen pun, kalau ternyata hanya KTP saja Kristen tapi tidak sungguh-sungguh percaya, saudara nggak selamat. Saudara Kristen lalu pindah jadi mualaf, saudara nggak selamat. Ya, maka disinilah kita bisa lihat hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Ini prinsip, bukan prinsip dadakan. Seluruh sejarah perjanjian lama memang jalurnya begitu. Karena itulah maka sekarang mau selamat hanya di dalam Yesus. Percaya sungguh-sungguh pada Yesus, terima dia sebagai juru selamat dan Tuhan saudara. Maka kapanpun saudara beralih dari dunia ini, saudara bisa pastikan bahwa saudara punya hidup kekal di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini kami boleh berbakti lagi, memuji menyembah Tuhan. Sekarang kami mau mendengar firman, berbicaralah kepada kami, nasihatilah, ajarlah, didiklah kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Tolong hamba-Mu dalam menyampaikannya, seluruh jemaat dalam mendengar, akal budi yang baik diberikan, hati yang terbuka kepada firman Tuhan, dan juga kehendak yang baik. Berikan fokus supaya kami semua boleh terarah kepada firman-Mu dan tidak kepada yang lain. Kami siap belajar firman Tuhan hari ini. Tuhan pimpin kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terpuji nama Tuhan, saudara, silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dalam pemberitaan firman yang sesi terakhir ini, Pastor Ezra Soru akan membuka sesi Q&A. Jadi selama pemberitaan firman Kristus sedang terlaksana, Bapak Ibu sambil mempersiapkan pertanyaan, Bapak Ibu semua dapat scan QR di depan. Bapak Ibu dapat mempertanyakan melalui scan QR berikut, tidak perlu download aplikasi, Bapak Ibu bisa langsung scan QR dan nanti di sesi akhir akan dijawab oleh Pastor Ezra Soru. Terpuji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Baik saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhan secara singkat buat kita. Nanti kita lanjutkan dalam tanya jawab. Tema yang saya angkat ini adalah satu jalan keselamatan. Nah saudara-saudara, ada banyak pemikiran yang sangat populer dan mengatakan bahwa semua agama pada dasarnya sama saja. Yang penting kita percaya Tuhan, rajin berbuat baik, maka tidak ada masalah, kita pun bisa diselamatkan. Tapi pemikiran semacam ini bukan pemikiran yang didasarkan pada Alkitab. Ya, Alkitab jelas menolak kepercayaan semacam itu. Itu namanya kepercayaan pluralisme. Nah, Alkitab dengan jelas mengatakan kepada kita bahwa jalan keselamatan menuju kepada Allah itu hanya satu. Ayat terkenal adalah Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Berarti Yesus itu satu-satunya jalan kepada keselamatan, satu-satunya jalan pada hidup yang kekal. Tapi saudara perlu ketahui bahwa konsep tentang satu-satunya jalan keselamatan itu bukan suatu konsep dadakan yang tahu-tahu muncul begitu saja. Tidak. Sebenarnya dari dalam sejarah perjanjian lama, itu telah diberitakan di dalam banyak bagian kitab suci bahwa setiap kali ada sebuah hukuman atau suatu kebinasaan atau suatu kematian yang akan terjadi, maka Tuhan itu menyediakan satu jalan supaya orang atau manusia itu bisa diselamatkan dari kematian atau kebinasaan itu. Nah sekarang saya mau menunjukkan beberapa data dalam perjanjian lama yang menyatakan itu. Pertama adalah kita bisa lihat Allah menyediakan satu jalan keselamatan dalam air bah. Nah kita tahu bahwa dunia pernah dilanda oleh air bah. Menurut Kejadian pasal 6 ya. Manusia berbuat dosa, makin hari makin jahat. Akhirnya Tuhan memutuskan untuk memusnahkan segala yang hidup dengan banjir besar. Air bah, Kejadian 6 ayat 5-7. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, menyesallah Tuhan bahwa ia menjadikan manusia itu di bumi dan itu memilukan hatinya.
Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan, binatang-binatang melata, burung di udara, dan seterusnya. Jadi Tuhan memutuskan untuk menghukum dunia ini. Menghabisi dunia ini melalui sebuah banjir besar, yaitu banjir pada zaman Nuh yang kita kenal sebagai air bah. Tapi saudara-saudara, sebelum hal itu dilakukan, Tuhan telah menyediakan suatu cara untuk manusia bisa selamat. Dan cara itu disampaikan kepada Nuh. Kejadian 6 ayat 14. Buatlah bagimu sebuah batra. Dan seterusnya. Nah, maka nanti kita bisa lihat bahwa batra itu adalah satu-satunya cara di mana Tuhan berikan supaya manusia bisa selamat dari kebinasaan karena air bah. Maka tidak ada cara lain yang bisa menyelamatkan manusia dari air bah itu. Kalau ada orang mencoba selamat dengan berenang, dia pasti mati. Kalau ada orang yang mau bangun perahu sendiri, pasti binasa. Kalau mau naik ke gunung pun pasti binasa. Karena menurut catatan Alkitab, air bah itu menutup sampai ke atas gunung-gunung yang tinggi. Atau bersembunyi dimanapun, seluruh dunia itu diliputi oleh air bah. Dengan kata lain, maka tidak ada cara apapun yang diusahakan manusia yang bisa menyelamatkan dirinya. Satu-satunya cara diselamatkan adalah cara yang Allah berikan sendiri. Dan Allah memberikan caranya yaitu melalui bahtera Nuh itu. Kalau orang tinggal di dalam bahtera itu ya dia bebas, lolos dari kematian air bah. Kalau di luar itu ya dia binasa. Dalam Kejadian 7:23 dikatakan bahwa ya semua binasa, hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Artinya ada di dalam bahtera selamat, di luar bahtera binasa. Adakah cara lain untuk selamat dari air bah? Tidak ada. Kalau begitu dalam kasus air bah, jalan keselamatannya hanya satu. Dan Allah yang berikan. Bukan manusia cari selamat sendiri. Bahtera itu menjadi gambaran awal bahwa keselamatan selalu melalui jalan yang Allah tetapkan. Dan jalan itu hanya satu. Nah, itu kasus pertama. Lalu kasus yang kedua adalah Allah menyediakan satu jalan keselamatan dalam peristiwa Paskah. Peristiwa Paskah itu kan dimulai dari Mesir. Karena kita lihat bahwa Tuhan memberikan tulah kepada orang Mesir pada zaman Firaun dan zaman Musa itu. Ya. Dan setelah sekian banyak tulah, Tuhan lalu akhirnya mau memberikan tulah terakhir, yaitu mematikan atau membunuh semua anak sulung di Mesir. Tapi Tuhan itu lalu memberikan satu solusi untuk selamat bagi Israel, yaitu apabila di ambang pintu mereka itu diolesi darah domba. Keluaran 12. Anak dombamu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari ke-14 bulan ini. Bulan ini bukan bulan Februari ya. Bukan bulan ke-14, karena ada orang bilang, wah ini bulan 2 itu ya. 14 Februari ini Valentine. Bukan. Itu adalah tanggal 14 bulan kedua dari kalender Yahudi. 14 bulan Nisan. Kira-kira Maret, akhir atau April kita. Lalu seluruh jemaah Israel berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan kepada tiang pintu daripada ambang atas. Nah, lalu Tuhan kasih janji di ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat. Lewat ini, kata bahasa Ibraninya adalah Pesah. Lewat. Dari Pesah itu menjadi Paskah. Jadi Paskah itu artinya melewati. Jadi Tuhan melewati sehingga tidak membunuh orang di dalam rumah. Jadi tidak ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Jadi intinya begini, Tuhan akan membunuh semua orang di Mesir, tapi apabila ada darah, dia lewat. Maka di situ kita bisa lihat Tuhan memberikan, dia akan memusnahkan orang Mesir, tapi ada satu jalan keselamatan. Jalan keselamatannya dia sendiri yang tentukan. Dan caranya cuma satu, yaitu harus ada darah anak domba. Kalau tadi ayat itu, apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat dari kamu. Tidak ada darah di ambang, mati. Ada darah, lolos. Ada darah anak domba, selamat. Tidak ada darah anak domba, binasa. Tidak ada cara lain. Kalau begitu, lagi-lagi kita melihat
cara keselamatannya diberikan Allah dan caranya hanya satu. Nah ini menarik bahwa dari sini nanti kita bisa mengarah jauh ke depan bahwa ternyata oleh darah anak domba, ya, oleh darah anak domba kita diselamatkan. Maka peristiwa ini sekali lagi menunjukkan bahwa jalan keselamatan pertama disediakan Allah, kedua hanya satu. Tidak ada 2, 3, 4 cara. Itu kasus kedua. Lalu kasus ketiga adalah Allah menyediakan satu jalan keselamatan di padang gurun. Ini karena Israelnya banyak ngeluh, ya. Sudah dipimpin dari Mesir, sudah banyak lihat mujizat, mujizatnya nggak tanggung-tanggung. Bayangkan laut terbelah sampai jalan di tanah yang kering itu, ya. Segala mujizat terjadi di tanah Mesir, mereka lihat mujizat yang besar. Tapi nanti gara-gara masalah makanan, masalah minuman, Israelnya mengeluh terlalu banyak, bersungut-sungut. Itu bikin Tuhan murka. Lalu Tuhan hukum mereka. Bilangan 21 ayat 6. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, memagut mereka sehingga banyak dari antara orang Israel yang mati. Tuhan hukum mereka dengan ular, pagut semua mati. Pada waktu banyak Israel yang mati, lalu Musa datang menghadap Tuhan. Bagaimana ini solusinya? Lalu Tuhan kasih cara keselamatan. Cara keselamatan Tuhan yang suruh, Tuhan yang bikin, dan satu saja caranya. Apa? Ayat 89. Maka berfirmanlah Tuhan pada Musa, buatlah ular tedung, kayak patung gitu ya. Taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut, jika dia melihatnya, patung ular itu, maka dia akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular, dia memandang kepada ular tembaga itu, dia tetap hidup. Kalau sampai ada orang terpagut ular, tidak mau lihat patung itu, tapi dia mau cari tabib, dia pasti mati. Ya, dia mau obati diri sendiri, pasti mati. Dia mau pakai cara lain, pasti mati. Maka caranya satu, memandang ular tembaga, dia hidup. Menolak memandang ular tembaga, dia mati. Maka lagi-lagi kita lihat prinsipnya, jalan keselamatannya hanya Allah yang berikan. Dan jalannya cuma satu. Dan nanti saudara, di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, dikatakan begini. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jalannya Tuhan tentukan, dan jalannya hanya satu. Tidak ada cara selamat yang lain. Lalu yang keempat. Yang keempat ini Allah menyediakan satu jalan keselamatan bagi orang yang terancam kematian. Saudara, biasa di dalam hukum Taurat itu ada aturan. Biasanya kan orang bisa bunuh orang karena niat jahat atau karena nggak sengaja. Ya. Nah, kalau misalnya saya nggak sengaja bunuh orang, keluarganya bisa marah sama saya. Dan keluarganya bisa membunuh saya, menuntut hak darah. Lalu Tuhan mengatur supaya tidak terjadi pembalasan yang semena-mena, maka Tuhan memberikan satu cara keselamatan bagi orang yang terancam dibunuh oleh keluarga korban. Ada satu solusinya. Bilangan 35 ayat 11. Maka haruslah kamu memilih beberapa kota yang menjadi kota perlindungan bagimu, supaya kesanalah dapat lari pembunuh yang telah membunuh seorang dengan tidak sengaja. Maka ada satu cara untuk menyelamatkan, yaitu menyediakan kota perlindungan. Nah, kalau tahu-tahu saya tidak sengaja membunuh kakakmu, katakanlah begitu, maka kamu akan marah dan cari saya untuk bunuh. Nah, supaya saya selamat, saya harus masuk ke kota ini, kota perlindungan. Begitu saya ada dalam kota perlindungan, kamu tidak bisa bunuh saya. Tapi bagaimana kalau saya keluar dari kota perlindungan? Kamu berhak bunuh saya dan kamu tidak salah. Nah, coba lihat bilangan 35. Tetapi jika pembunuh itu keluar dari batas kota perlindungannya, tempat ia melarikan diri, dan penuntut darah menjumpainya di luar batas kota perlindungan itu, dan penuntut darah itu membunuh pembunuh itu, maka dia tidak bersalah karena darahnya. Kalau begitu, ada solusi dari Tuhan supaya selamat si pembunuh itu. Selama berada di kota perlindungan, kamu aman. Begitu keluar dari kota perlindungan, kamu siap-siap dibunuh mati oleh keluarga korban. Tidak ada pilihan yang lain
Satu-satunya cara keselamatan yang diberikan adalah pada kota perlindungan. Memang kotanya ada beberapa karena Israel wilayahnya luas. Tapi bahwa solusinya cuma satu, yaitu kota perlindungan. Maka di sini lagi-lagi kita bisa melihat supaya orang bebas dari kematian, Tuhanlah yang menyediakan solusinya dan solusinya hanya satu. Maka saudara lihat ada rentetan yang sering berkesinambungan. Mulai dari air bah, satu jalan. Mulai dari peristiwa Paskah, satu jalan. Mulai dari padang gurun, satu jalan. Sampai pada pembunuhan tidak sengaja, satu jalan. Dan akhirnya yang kelima, Allah menyediakan satu jalan keselamatan yang sempurna. Dan itu di dalam Kristus Yesus. Kan rasanya aneh kalau zaman perjanjian lama satu jalan, satu jalan, satu jalan, satu jalan. Sampai perjanjian baru 5 jalan. Gak bisa, itu tidak konsisten. Karena itu maka sama seperti dalam perjanjian lama, Allah menyediakan satu saja jalan keselamatan, maka dalam perjanjian baru, jalan keselamatan juga hanya satu. Dan yang ditentukan adalah lewat Yesus Kristus. Karena itulah dibilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka keselamatan tidak datang melalui agama. Keselamatan tidak datang lewat perbuatan baik. Keselamatan tidak datang lewat filsafat. Keselamatan tidak datang lewat usaha manusia. Keselamatan tidak datang lewat amal salehnya manusia. Tidak. Hanya melalui pengorbanan Kristus. Siapakah Kristus itu? Kristus itulah anak domba Allah. Makanya Kristus naik ke atas kayu salib mencurahkan darahnya. Karena darahnya sudah dicurahkan, maka kalau saudara percaya kepada dia, itu berarti ada darah anak domba yang secara rohani sudah diberikan kepada saudara. Maka karena ada darah itu, Allah tidak akan menghukum kamu lagi. Tapi kalau tidak ada darah itu, artinya begitu darah Kristus tidak diberlakukan bagi kamu, kamu akan mati. Akhirnya, Petrus dalam khotbah di hari Pentakosta dia bilang, Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada. Kalau begitu di dalam Kristus kamu selamat. Di luar Kristus kamu binasa. Maka kita bisa lihat sebuah prinsip yang konsisten dalam PL sampai PB. Bahwa ternyata keselamatan itu satu disediakan Allah, dua hanya satu jalan. Dan Yesus Kristus adalah jalan keselamatan yang disediakan oleh Allah. Dan hanya melalui dia. Yang percaya dia tidak binasa. Yohanes 3:16. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau enggak percaya, ya tidak mungkin selamat. Yang percaya selamat. Saudara yang Kristen pun, kalau ternyata hanya KTP saja Kristen tapi tidak sungguh-sungguh percaya, saudara enggak selamat. Saudara Kristen lalu pindah jadi mualaf, saudara enggak selamat. Ya, maka disinilah kita bisa lihat hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Ini prinsip, bukan prinsip dadakan. Seluruh sejarah perjanjian lama memang jalurnya begitu. Karena itulah maka sekarang mau selamat hanya di dalam Yesus. Percaya sungguh-sungguh pada Yesus, terima dia sebagai juru selamat dan Tuhan saudara. Maka kapanpun saudara beralih dari dunia ini, saudara bisa pastikan bahwa saudara punya hidup kekal di dalam Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita, Yesus Kristus. Oke, selamat malam Bapak Ibu, Shalom. Di sesi hari ini kita ada hal yang berbeda dibandingkan sesi-sesi kita sebelumnya, yakni kita seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, hari ini akan ada sesi tanya jawab yang akan dijawab langsung oleh Bapak Ezra Soru, di mana Bapak Ibu bisa bertanya melalui slido.com atau Bapak Ibu bisa scan QR code yang tertera di layar depan Bapak Ibu. Dan juga bagi yang menyaksikan via live streaming bisa mengakses pada link pada kolom live chat atau scan langsung QR yang tertera pada layar, di mana Pastor Ezra akan menjawab kurang lebih dalam 25 menit ke depan. Pastor Ezra akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu yang sudah tersampaikan dalam slido.com. Ya, jadi Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan tentang hal, tentunya tentang hal kekristenan, kehidupan kekristenan ataupun iman kekristenan, atau tentang khotbah yang telah Bapak Ibu dengarkan pada sore hari ini. Ya, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, kita langsung saja tanpa untuk mempersingkat waktu. Pertanyaan yang pertama Pak Ezra, dikatakan
ada ayat mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kadang sering dikritik sebagai pernyataan yang eksklusif dan sempit. Bagaimana kita memahami kebenaran ini sebagai ungkapan kasih dan penebusan, bukan sekedar pembatasan? Ya, jadi tadi saya sudah singgung ya, di dalam doktrin keselamatan ini ada 3 macam pandangan. Pandangan pertama namanya pluralisme. Pluralisme itu mengatakan bahwa pada dasarnya semua agama itu bisa menyelamatkan, asal kamu taat beragama. Jadi kalau kamu agama Buddha, taatlah pada aturan agama Buddha, kamu akan selamat. Kalau jadi Hindu, jadi Hindulah yang baik, nanti kamu selamat. Jadi Islam, jadi Islamnya baik. Kalau ikut Konghucu, jadi Konghucu yang baik, kamu akan selamat. Semua agama pada dasarnya jalan keselamatan. Itu namanya pluralisme. Pandangan yang kedua itu namanya inklusivisme. Inklusivisme itu begini, ya Yesus itu satu-satunya jalan, tapi dia satu-satunya jalan untuk orang Kristen. Kalau orang Kristen mau selamat ya lewat Yesus, tapi orang agama lain mau selamat kan dia tidak harus ikut jalannya Kristen. Bahkan mereka membedakan, ada beda antara Yesus dan Kristus. Yesus itu nama, sama seperti saya namanya Esra. Dia namanya Yesus. Makanya ada banyak orang juga nama Yesus. Ada petinju namanya Franciscus de Jesus. Ada pemain bola namanya Yesus Navas. Saudara pergi ke Timor Leste sana juga ada banyak orang nama Yesus. Nah, tapi Kristus itu artinya apa? Kristos bahasa Yunaninya, bahasa Ibraninya Masiah. Mesias, yang dalam bahasa Arabnya masih dikasih kata sandang al, dalam bahasa Arab menjadi al-masih. Itu artinya yang diurapi. Kalau Yesus artinya apa? Yesus artinya juru selamat. Mesias artinya apa? Yang diurapi. Berarti Yesus Kristus artinya apa? Juru selamat yang diurapi. Nah, lalu mereka berkata bahwa yang diurapi itu kan bukan hanya Yesus. Agama lain juga punya tokoh-tokoh yang diurapi. Misalnya Islam punya tokoh yang diurapi, namanya Muhammad. Dalam Konghucu ada tokoh yang diurapi, namanya Konfusius itu. Nah kalau begitu maka sebenarnya keselamatan itu hanya melalui Kristus. Tapi Yesus itu hanya salah satu Kristus. Yang lain juga punya Kristus sendiri-sendiri. Karena itu jangan paksa Kristusmu yang bernama Yesus itu untuk orang lain. Tapi tolonglah mereka untuk menemukan Kristus-Kristus yang sudah ada di dalam agama mereka. Nah itu namanya inklusivisme. Pandangan yang ketiga namanya eksklusivisme. Eksklusivisme itu yang tadi ayat itu ya. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya orang diselamatkan, hanya lewat Yesus. Nah tadi pertanyaannya bagaimana kita menganggap, apakah itu tidak, apa kalimatnya? Apa enggak arogan ya? Ya. Kalimat terakhirnya? Pertanyaannya bagaimana kita memahami kebenaran ini sebagai ungkapan kasih dan penebusan, bukan sekedar pembatasan? Ya, bagaimana memahami sebagai ungkapan kasih? Ya gini, kalau ada di dalam rumah sana ada banyak makanan. Di luar rumah itu mau mampu saja nggak ada makanan. Tapi tuan rumahnya mau kasih makanannya dengan gratis. Asal kamu masuk lewat pintu satu-satunya, jangan ada yang masuk lewat jendela. Kalau ada masuk lewat jendela saya tembak. Nah saudara-saudara, kalau saya mengasihi saudara, saya akan bilang apa? Pak, kalau Bapak mau dapat makanan, masuklah lewat satu-satunya jalan ini. Jangan lewat jalan lain loh Pak ya. Nanti mati. Jangan lewat jendela loh ya. Jangan lewat jalan belakang loh ya. Nah, adanya satu-satunya jalan, karena saya tahu itu satu-satunya jalan, saya sampaikan kepada saudara. Bukankah itu adalah wujud kasih? Kalau saya tahu untuk masuk dan makan hanya ada satu jalan, dan saya diam-diam saja, nggak usahlah diberitahu, nanti tersinggung. Kalau saya nggak beritahu, maka saudara semua akan mati kelaparan. Itu justru bukti bahwa saya tidak mengasihi. Tapi bukti bahwa saya mengasihi, saya kasih tahu kamu, ada satu jalan untuk masuk, jalannya satu-satunya. Jangan lewat lain ya. Nah, kita tahu bahwa di luar Kristus itu orang akan binasa semua, masuk neraka karena tidak punya juru selamat. Kita tahu juru selamat hanya Yesus. Karena itu kita beritahu kepada kalian, harus percaya Yesus. Ini bukan kita arogan, bukan. Hanya karena ini kebenaran, saya mengasihi kamu, makanya saya beritahu. Kalau sudah beritahu nggak mau ya sudah.
Nah, jadi sebenarnya memberitakan bahwa Yesus satu-satunya jalan. Di luar Yesus, orang binasa semua. Hanya satu jalan keselamatan. Itu justru wujud kasih. Kalau saudara mengasihi orang lain, sekarang loh. Kalau orang gak percaya Yesus kan masuk neraka kan? Masuk neraka kapan? Nah, begitu mati langsung masuk neraka tuh. Jiwanya atau rohnya, tubuhnya belum. Nanti tunggu Tuhan Yesus datang baru ada kebangkitan orang mati. Tapi itu berarti bahwa kalau ada orang mati hari Rabu juga dia masuk neraka. Masalahnya, setiap hari berapa banyak orang mati? Banyak kan? Berarti tiap hari neraka terima orang. Jangan-jangan itu istrimu. Istrimu mati besok pagi, masuk neraka besok pagi. Anakmu mati besok pagi, masuk neraka besok pagi. Mertuamu mati besok malam masuk neraka. Nah, kalau saudara tahu bahwa tiap saat mereka masuk neraka, saudara tidak mau. Ya kalau begitu sebenarnya sebelum dia mati, beritakan Injil. Supaya dia percaya Yesus. Karena kalau dia tidak percaya Yesus, dia akan binasa. Saudara kasih tahu mertuamu, anakmu, istrimu bahwa suruh percaya Yesus. Apakah arogan? Bukan. Itu wujud kasih. Jadi wujud kasih kita adalah kalau saudara tahu ada jalan keselamatan satu-satunya, beritahulah orang supaya percaya. Kalau sudah beritahu masih nolak pun, ya sudah, terserah kaulah. Kalau mau pilih neraka, silahkan. Nah, gitu kira-kira gitu. Oke, baik Pak Esra. Ada pertanyaan berikutnya Pak Esra. Apakah doa benar bisa mengubah sesuatu? Jika doa bisa mengubah sesuatu berarti rencana Tuhan bisa berubah. Padahal Tuhan sudah menetapkan semuanya dari awal. Ya, doa nggak bisa merubah apa yang jadi ketetapan Tuhan. Ayub 42 ayat 1 bilang, aku tahu segala rencanamu tidak ada yang gagal. Karena itu saudara-saudara, doa itu bisa dikatakan merubah segala sesuatu. Nampaknya kelihatannya begitu. Karena gini loh, menurut dokter ini kan mesti mati nih. Sudah nggak bisa lagi. Lalu saudara berdoa, tahu-tahu dari hampir mati menjadi sehat. Yang kelihatan itu seperti ada perubahan. Dari hampir mati lalu jadi sehat. Tapi dari sudut pandang yang lebih jauh, sebenarnya Tuhan belum tetapkan dia mati. Makanya begitu saudara berdoa, dia sembuh. Dalam ketetapan Tuhan, itu bukan berarti dia mau mati lalu saudara berdoa, tahu-tahu Tuhan ubah dia jadi saatnya mati. Tidak mati, tidak. Dari sudut pandang manusia kelihatannya ada perubahan. Situasi berubah. Maka kita bilang doa mengubah segala sesuatu. Tapi sebenarnya dari sudut pandang Tuhan, doa itu tidak mengubah apa-apa. Makanya Tuhan bilang, kalau mau doa, mintalah seturut kehendaknya. Karena kalau kamu minta tidak sesuai kehendaknya, dia tidak akan kabulkan. Kalau dia kabulkan, itu bikin rencananya gagal. Jadi sebenarnya doa itu bukan mengubah ketetapan Tuhan. Doa itu mengubah diri kita supaya sejalan dengan kehendak Tuhan. Saudara, satu malam gelap gulita di tengah samudra raya, bertemulah dua kapal, tapi badan kapal itu nggak kelihatan, cuma lampunya saja karena terlalu gelap. Lalu lampu-lampu itu makin lama makin mendekat, hampir terjadi tabrakan kapal. Begitu takut akan tabrakan, langsung yang kapal ini angkat radio call ke sebelah. Akan terjadi tabrakan. Kamu sekian mil ke kiri. Kapal sana jawab, enggak, kamu yang sekian mil ke kanan. Lalu yang sini bilang, jangan main-main. Segera ke kiri. Yang sana juga bilang, saya juga enggak main-main. Segera ke kanan. Hampir tabrakan lagi. Ini hampir tabrakan. Peringatan terakhir ke kiri. Yang sana balas, ya peringatan terakhir ke kanan juga. Maka marahlah yang sini. Segera ke kiri. Ini kapal perang. Yang sebelah balas. Kamu yang segera ke kanan. Ini bukan kapal, ini mercusuar. Saudara, yang mana yang geser sebenarnya? Suruh mercusuar geser atau kapal yang geser? Mercusuar nggak bisa geser, sudah begitu. Kalau kamu mau selamat, kamu yang sesuaikan dengan mercusuar, bukan mercusuar sesuaikan dengan kamu. Kehendak Tuhan itu seperti mercusuar. Doa kita itu seperti kapal itu. Kalau begitu, doa kita adalah kita menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan. Bukan paksa Tuhan ikut kehendak kita. Kalau Tuhan harus ikut kehendak kita, sebenarnya yang Tuhan siapa sih? Ya kan? Karena itu, doa Tuhan Yesus pun, Bapa, jikalau sekiranya cawan ini mungkin lalu. Tapi kalau tidak, jadilah kehendakmu. Dan ternyata, Allah Bapa menghendaki Yesus minum cawan itu. Dan akhirnya dia menderita di atas kayu salib. Jadi bukan doa kita yang mengubah ketetapan Tuhan. Kita berdoa supaya diri kita sesuaikan dengan kehendak Tuhan. Ya. Oke. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Oke, mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu jika ingin bertanya pada sesi tanya jawab hari ini bisa mengakses via slido.com atau scan QR yang ada di layar
depan Bapak Ibu. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak Esra, bagaimana menjelaskan Tritunggal secara sederhana dengan benar antara Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus? Apakah ada struktural hierarki dari antara ini? Nggak ada. Kalau Allah Bapanya, lalu Roh Kudusnya, Yesusnya ada hierarki, itu berarti ada Allah paling tinggi, Allah sedang, Allah paling bawah. Tidak. Tritunggal itu bukan Bapa, Anak, Roh Kudus, tapi Bapa, Anak, Roh Kudus. Jadi yang namanya kalau ada tingkat-tingkatan namanya ada Allah besar, ada Allah kecil. Ada Allah senior, ada Allah junior. Ada major God, ada minor God. Tidak ada. Tritunggal itu setara. Bapa setara dengan anak, anak setara dengan Roh Kudus setara dengan Bapa. Coba saudara lihat Filipi pasal 2. Bisa tunjukkan ayat ya. Filipi 2 ayat yang ke-5. Filipi pasal 2 ayat yang ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Allah di situ Allah Bapa. Ini bicara soal Yesus. Berarti memang setara. Jadi Tritunggal itu tidak ada yang lebih besar, yang ada yang lebih rendah. Itu setara. Hanya saja nanti next ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba. Jadi memang dalam misinya Yesus itu memang merendahkan diri. Merendahkan diri sehingga dia lebih rendah dari Bapa. Tapi lebih rendahnya bukan lebih rendah hakikatnya, tapi lebih rendah posisinya dan fungsinya. Karena Allah Bapa bertindak sebagai pengutus. Anak itu adalah yang diutus. Dan yang namanya pengutus dan yang diutus tentu yang lebih tinggi adalah pengutus. Yang diutus lebih rendah. Berarti Bapa lebih besar dari Yesus ya. Karena Yesus juga bilang Bapa lebih besar dari aku. Tapi lebih besar apa? Bukan lebih besar kealahannya. Lebih besar dalam fungsi penyelamatan. Satu pengutus, satu diutus. Sekarang saya kasih contoh. Saya ini manusia. Abang ini manusia kan. Sekarang saya mau mengutus dia ke Surabaya. Nih tolong selesaikan masalah di Surabaya. Karena saya manusia yang mengutus, dia yang diutus. Apakah dia menjadi bukan manusia? Atau apakah dia menjadi lebih rendah dari manusia? Apakah kemanusiaan saya lebih tinggi gara-gara saya mengutus dia? Tidak. Dalam hal hakikat kemanusiaan setara. Saya sama Prabowo itu juga tinggi mana, besar mana, ya tergantung apa. Kalau hakikat setara karena Prabowo manusia, saya juga manusia. Kemanusiaan saya tidak lebih rendah dari Prabowo. Tapi dalam hal fungsi dan jabatan dia lebih tinggi. Kenapa? Karena dia presiden, saya rakyat jelata. Sekarang suami istri. Suami istri itu siapa kepala keluarga? Kepala keluarga suami. Apakah kalau begitu kemanusiaan suami lebih tinggi daripada kemanusiaan istri? Tidak. Dalam hal kemanusiaan tetap setara. Tapi dalam hal fungsi dalam rumah tangga, suami kepala keluarga, kepala istri, itu ditetapkan Alkitab. Fungsinya, tapi hakikat kemanusiaannya setara. Nah begitu juga, Bapa itu setara dengan anak, setara dengan Roh Kudus dalam hakikatnya. Tapi di dalam pelaksanaan misi penebusan, anak kan mengosongkan diri, merendahkan diri, jadi hamba. Dan karena itu dia lebih rendah dari fungsinya, dari posisinya, bukan dari hakikatnya. Itu ilustrasinya begitu. Ya. Oke. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Ada satu pertanyaan tentang kehidupan nih Pak Esra. Apakah suami yang melakukan KDRT dan judol serta tidak membiayai, apakah masih harus tetap bersama? Berat banget ini. Ada korbannya. Begini saudara. Apa yang saudara maksudkan dengan tetap bersama? Kenapa saya tanya begini? Karena bersama itu maksudnya tetap tinggal bersama serumah atau tetap bersama di dalam pernikahan. Ya. Kalau menurut saya suami KDRT, judi online dan lain-lain itu bukan alasan untuk perceraian. Satu-satunya alasan bagi perceraian itu kalau terjadi pasangan berzina. Coba Matius 5 ayat 32. Matius 5:32.
Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia menjadikan istrinya berzina. Siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, dia berbuat zina. Ada kata kecuali. Sekarang Matius 19 ayat 9. Matius 19 ayat yang ke-9. Matius 19, itu 16. Tetapi aku berkata padamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, dia berbuat zina. Sekarang coba untuk paham ini, saudara, balik kata kecuali. Tetapi aku berkata padamu, barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, dia berbuat zina. Kecuali karena zina. Artinya kalau pasanganmu sampai berzina, itulah satu-satunya perceraian yang diizinkan. Ustaz, jangan saudara bilang, Pak, tapi kan bukankah ayat Alkitab bilang Tuhan benci perceraian? Apa yang dipersatukan Tuhan? Jangan diceraikan manusia. Iya, tapi ini juga ayat kan? Jangan hanya lihat satu ayat. Ada prinsip umum, ada perkecualian. Prinsip umumnya semua orang, semua manusia berdosa. Tapi ada perkecualian. Perkecualiannya apa? Yesus kan manusia, hanya nggak berdosa. Coba Ibrani 9 ayat 27. Ibrani 9, 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Manusia ditetapkan untuk mati satu kali saja. Mati nggak dobel-dobel. Tapi sekarang saya tanya, Lazarus mati berapa kali? Kan mati, habis itu kan dibangkitkan kan? Habis itu mati lagi kan? Berarti 2 kali dong matinya. Berarti itu perkecualian. Orang kalau sudah mati pergi ke surga nggak keluar-keluar lagi. Tapi kenapa Musa dan Elia itu bisa ketemu Yesus di gunung? Itu perkecualian. Jadi ada prinsip umum, ada perkecualian. Prinsip umumnya Tuhan benci perceraian. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Ada perkecualian? Ada. 2 ayat yang saya sebutkan tadi. Kecuali karena zina. Tapi itu bukan berarti kalau pasangan berzina harus cerai. Tidak. Kalau saya sebagai pendeta, ada istri berzina, saya akan datang, ibu bertobat, bapak ampuni. 3 bulan kemudian istri berzina lagi. Saya akan bilang apa? Ibu bertobat, bapak ampuni. 3 bulan kemudian berzina lagi. Terus bagaimana? Saya juga tetap tidak menyarankan, kalau begitu ceraikan saja. Saya nggak akan begitu. Tapi kalau dalam keadaan begitu, pihak suami tidak bisa, Pak, saya nggak bisa cerai. 2 ayat itu tadi berlaku. Selain perkecualian zina, adakah yang lain lagi? Tidak ada. Hanya itu ayatnya. Kalau begitu apapun alasan, termasuk suami judol, suami KDRT, suami bikin yang macam-macam pun, yang non zina, apakah cerai? Tidak. Tapi apakah tetap bersama? Begini, orang bijak itu kalau lihat bahaya menghindar. Orang bodoh berjalan terus dan kena celaka, kata Amsal. Nah sekarang kalau ada suami yang gila sekali, dan tiap hari dia hajar saudara sampai babak belur dan belur berbabak-babak, tiap hari nyawa saudara terancam, pertanyaannya, saudara tetap di rumah itu? Kalau tetap itu bukan beriman, itu namanya mencobai Tuhan Allah. Kalau saudara tahu ada bahaya, tapi sengaja bawa diri pada bahaya, itu bukan beriman. Saudara lihat ya, Mazmur 91 bilang orang benar itu kalau ketemu bahaya, Tuhan akan jaga, malaikatnya dikirim untuk menatang engkau. Lalu iblis pakai Mazmur 91 bahwa Yesus kebubungan bait Allah, lalu suruh terjun dari sana di Matius pasal 4. Mazmur 91 itu kalau ada bahaya Tuhan lindungi. Tapi ini iblis bawa Yesus ke hubungan bait Allah, suruh loncat, itu namanya cari bahaya. Maka Yesus juga bilang, ada tertulis pula, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Berarti kalau sudah tahu bahaya tapi masih jalan terus, itu namanya mencobai Tuhan Allah, bukan beriman. Dulu saya waktu masih SMA, saya suka jalan penginjilan di kampung-kampung. Satu kali saudara, saya masuk sebuah kampung, ini ada jalan setapak saja nih. Anehnya orang-orang ada banyak yang jalan depan saya, sampai di jalan itu semua pada menggok. Baru lanjut, kenapa ya? Ternyata saudara-saudara, saya lihat, ada sarang lebah jatuh di jalan, lebah penuhi itu jalan setapak itu. Waktu saya lihat lebah, saya ingat pengalaman pertobatan saya. Waktu saya pertama kali bertobat, ada firman Tuhan khusus pada saya, Yesaya 43 ayat 1. Aku memanggil engkau dengan namamu, engkau kepunyaanku. Waktu melewati air, engkau tidak akan hanyut. Melewati api, engkau tidak akan hangus. Haleluya. Kalau air saja tidak hanyut, api tidak hangus, apalagi hanya lebah. Akhirnya saya tutup mata, dalam nama Yesus saya terobos itu lebah.
Begitu saya terobos, lebah keroyok saya hari itu saudara. Waktu itu saya masih kurus, tapi gara-gara dikeroyok lebah, bengkak sampai sekarang nggak turun-turun ini. Saya dilarikan orang ke puskesmas. Di situ saya dirawat beberapa hari dan saya bilang, Tuhan mana janjimu? Katanya melewati air tidak akan hanyut. Api ini hanya lebah sampai bonyok begini. Tapi belakangan saya baca ayat, orang bijak melihat malapetaka, dia menghindar. Melihat bahaya, orang bodoh berjalan terus dan kena celaka. Hari itu saya sadar saya orang bodoh. Nah sekarang kalau suamimu KDRT bukan hanya pakai tangan, tapi pakai pentung, dan kamu masih mau tetap beriman di situ, itu bukan beriman, itu kamu lagi coba ikut Allah. Kalau begitu jangan bersama, tinggalkan. Cerai tidak, tapi pisahkan diri. Sampai kapan dia bertobat dulu, baru balik. Tapi kalau tidak ada jaminan keselamatan nyawamu, jangan di situ. Jadi sekarang pertanyaan saya, apakah harus tetap bersama? Tergantung bersama macam apa. Kalau tetap bersama dalam pernikahan, menurut saya harus tetap bersama. Tapi bersama di rumah itu, menurut saya jangan. Kalau saudara sayang nyawa. Karena menyayangi diri sendiri juga bagian dari melakukan firman Tuhan. Kasihilah dirimu sendiri. Kalau saya tahu setiap hari dia bisa bacok leher saya, lalu saya tetap di situ, namanya tidak mengasihi diri. Nah, itu ya. Thank you Pak Estra. Ini pertanyaan berikutnya tentang kehidupan laki, ini sepertinya yang nanya anak muda tentang percintaan. Apakah Tuhan akan mempersatukan anaknya dengan yang beda agama? Jika tidak, mengapa Tuhan mengizinkan kita untuk mencintai yang bukan dari pilihan Tuhan? 2 Korintus 6 ayat 14. 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Ayat 15. Persamaan apakah terdapat antara Kristus dan Belial? Belial itu iblis itu. Apakah bagian bersama orang percaya dengan orang tidak percaya? Jawabannya tidak. Maka ayat ini jelas melarang orang Kristen sampai kawin dengan orang yang tidak percaya. Coba Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12 bilang, tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Yesus, diberi kuasa jadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, dalam nama Yesus. Yang percaya Yesus dapat apa? Anak-anak Allah. Saudara percaya Yesus, saudara anak Allah. Bagaimana dengan orang tidak percaya Yesus? Yang tidak percaya Yesus. Yohanes 8 ayat 44. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-44. Iblislah yang menjadi bapakmu. Orang tidak percaya itu, bapaknya siapa? Iblis. Sekarang saudara, kalau kamu orang percaya Yesus, kamu anak Allah. Kalau pacarmu tidak percaya Yesus, dia anak siapa? Jadi kamu anak Allah sedang mau pacaran dan menikah dengan anak iblis. Itu berarti kamu menjadi orang paling kurang ajar di jagat raya ini. Kenapa? Karena dengan mengawini orang tidak percaya, kamu menjadikan Tuhan Allah dan iblis itu jadi besan. Ya kan? Masa anak Allah? Nah kalau memang berarti kesimpulan kita sebenarnya Tuhan gak menghendaki dong. Ya pastilah ada firman-Nya. Tapi kalau memang Tuhan tidak menghendaki, pertanyaannya, kenapa Tuhan biarkan saya jatuh cinta kepadanya? Sekarang saya nanya ya. Tuhan cipta Taman Eden, kasih pohon banyak di situ, lalu bilang Kejadian 2 ayat 16, semua buah pohon dalam taman ini boleh kau makan. Tapi yang satu tidak boleh. Pada hari di mana kamu memakannya, kamu mati. Kalau Tuhan nggak mau Adam dan Hawa berdosa, ngapain taruh pohon di situ? Kira-kira kenapa? Kayaknya Tuhan sengaja menjebak ya. Bukan. Tuhan taruh pohon itu sebagai batu ujian buat kamu. Bagi Adam. Jadi Tuhan kalau mau setel Adam taat, bisa dia bikin Adam jadi robot saja taat. Tapi ketaatan semacam itu bukan ketaatan yang berkualitas. Ketaatan berkualitas adalah hasil pilihan dari ada kemungkinan tidak taat. Kalau saudara seorang suami mencintai istri, lalu saudara naik kapal terdampar di sebuah pulau yang tidak ada manusia apapun, yang ada hanya monyet saja, ular, serigala. 3 tahun baru saudara selamat. Lalu setelah
3 tahun selamat ketemu istri rumah. Ma, selama 3 tahun ini aku setia kepadamu. Tidak ada yang bisa mencuri perhatianku selain kau. Memang hanya monyet di situ kok. Dia setia, ya dia setia, tapi kesetiaannya tidak teruji. Kenapa? Karena yang adanya monyet ular, masa dia jatuh cinta sama monyet dan ular? Tapi kalau suami merantau kerja di lain kota, di situ dikelilingi oleh banyak perempuan yang cantik-cantik, yang lebih menarik dari istrinya, tapi dia tetap setia, itu namanya setia yang berkualitas. Berarti kesetiaan yang berkualitas adalah kesetiaan yang melalui ujian. Maka Adam bisa di-setel taat, tapi nanti dia otomatis taat. Itu bukan ketaatan berkualitas. Supaya berkualitas dikasih ujiannya. Pohon itu ada di situ. Tinggal Tuhan lihat, kau mau bagaimana. Nah, begitu juga cewek-cewek yang tidak percaya Yesus yang Tuhan hadirkan dalam hidupmu, harus kamu lihat sebagai batu ujian. Bahwa waktu kau lihat dia, kau suka, dia lihat kau, dia juga suka. Pada saat itu kamu berada dalam pilihan, taat 2 Korintus 6 ayat 14 atau langgar. Nah, kalau begitu Tuhan mempertemukan kamu sama orang-orang anak-anak iblis itu, supaya itu menjadi ujian bagi kamu. Kamu lebih turuti perasaanmu atau kamu lebih taat pada firman. Karena itu berbahagialah yang memutuskannya dan cari dari dalam gereja. Nah, itu. Ya. Oke, Bapak Ibu mohon maaf, ini kurang lebih tinggal 1 menit, mungkin akan ada hanya 1 pertanyaan terakhir. Mohon maaf apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab, nanti bisa kita jadwalkan di pertemuan berikutnya. Di pertanyaan terakhir Pak Esra, jika ada orang yang percaya Kristus, tetapi dia bukan Kristen, gimana Pak? Nah, penjahat di sebelah Yesus itu, Yesus kan disalibkan dengan 2 penjahat kan? Yang satunya bertekun sampai mati dalam dosa, yang satunya ternyata percaya. Yesus, ingatlah aku kalau engkau datang sebagai raja. Lalu Yesus bilang, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Firdaus itu paradisos, bahasa Yunaninya turun, bahasa Inggris paradise, artinya surga. Firdaus harus surga. Kenapa? Karena waktu Yesus mati, Yesus bilang, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, rohku. Berarti rohnya Yesus waktu mati itu ke surga. Tapi dia bilang dia bersama dengan penjahat ini. Tapi di Firdaus, kalau begitu Firdaus harus surga. Kalau Firdaus bukan surga, namanya nggak sama-sama dong. Ini bukan roh Allahnya, tapi roh manusia Yesus. Karena itu Firdaus harus surga. Nah, pertanyaan kita sekarang adalah, penjahat itu agamanya apa? Kristen atau Yahudi? Dia agama Yahudi. Ya. Nah, kalau begitu kita harus mendefinisikan ulang itu. Kristen itu apa? Kristen itu adalah pengikut Kristus. Nah, kalau begitu penjahat itu agama Yahudi. Dia ikut Kristus nggak? Percaya Kristus nggak? Percaya. Kalau begitu dia Kristen dong. Ya Kristen kan? Kristen artinya pengikut Kristus. Maka kita harus mendefinisikan Kristen ini sebagai apa? Kristen itu adalah pengikut Kristus atau Kristen itu adalah yang KTP-nya Kristen. Nah, itu harus dibedakan. Nah, kalau mau ngitung KTP-nya, penjahat di sebelah Yesus itu KTP-nya bukan Kristen itu. Tapi dilihat dari fakta bahwa dia ternyata ngikut Yesus, maka dia sebenarnya Kristen. Ya. Apakah Abraham percaya Yesus? Percaya Kristus? Percaya dong. Percaya pada Yesus yang akan datang. Apakah Musa percaya Kristus? Percaya dong. Ibrani pasal 11. Musa menganggap penghinaan karena Kristus lebih berharga dari seluruh harta Mesir. Berarti Musa itu Kristen dong. Karena percaya Kristus. Jadi kalau Kristen dalam pengertian definisi pengikut Kristus, maka harusnya semua orang yang selamat itu adalah yang Kristen. Tapi kalau Kristen yang dimaksudkan hanya KTP, maka belum tentu semua yang KTP-nya Kristen itu akan selamat. Dan bisa jadi ada orang yang KTP-nya bukan Kristen, ternyata selamat. Ada banyak orang di Iran yang ternyata diam-diam percaya Yesus, tapi belum berani menyatakan pindah. Kenapa? Pindah itu hukumannya mati. Kenapa? Karena itu melawan hukum negara. Nah, tahu-tahu dia masih dalam persembunyian, tiba-tiba dia mati. Kemana? Surga, selamat pasti. Tapi kalau dia masih hidup lama, terus bersembunyi terus sampai akhir zaman, saya kok meragukan imannya. William Barclay berkata begini, kalau ada orang mau beriman pada Kristus tapi dia masih bersembunyi karena takut, dan ada waktu yang cukup, hanya sisa 2 kemungkinan. Apakah kekristenannya menghancurkan persembunyiannya,
atau persembunyiannya menghancurkan imannya. Pada satu titik orang harus mengaku diri sebagai pengikut Kristus sekalipun harganya berat. Barang siapa mengaku aku di hadapan manusia, aku pun akan mengaku dia di hadapan Bapa. Barang siapa malu mengakui aku pun akan malu mengakui dia di hadapan Bapa. Tapi dalam kenyataannya saya akui bahwa ada banyak orang yang belum menyatakan diri sebagai Kristen. Mungkin dia masih agama lain, KTP-nya. Tapi sebenarnya di hatinya sudah sungguh-sungguh percaya Yesus. Dia sebenarnya Kristen. Kristen yang melampaui KTP. Kalau begitu orang semacam itu juga pasti diselamatkan. Nah yang paling penting adalah Yesus satu-satunya jalan. Karena itu percayalah, terima Yesus, pegang teguh iman itu, jangan mau ditukar oleh apapun, dan jangan jadi mualaf. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Saya kembalikan ke Pak Esra untuk menutup. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah dengar firman Tuhan, bahwa satu jalan keselamatan yang disediakan Tuhan, itu adalah berita perjanjian lama sampai berita perjanjian baru. Kami bersyukur bahwa kami bisa percaya kepada Kristus. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Ada banyak orang yang belum mengenal Kristus. Pakailah kami ini untuk bisa berbicara tentang Kristus kepada mereka, sebagai bentuk kasih kepada mereka, supaya mereka pun diselamatkan dari kebinasaan kekal. Terima kasih kami boleh mendapatkan pencerahan dari session tanya jawab ini. Kiranya apa yang hamba bagikan dalam kekurangan, Tuhan sempurnakan dalam pengertian kami masing-masing. Kemuliaan bagi Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.